Ambo yang ada ibu-ibu di tepi-tepi jalan ko, ambo kalau lewat sore-sore Pak, banyak ibu-ibu di muka-muka aku di toko bangunan ko Pak, toko bangunan suci. Senam sama-sama Pak, tapi jalan tu apa-apa yang lewat sepanjang jalan tu Paknya mencari senam. Nah, Pak. Tu tak boleh. Ya, apalagi pakaian senam tu pakaian yang memang didesain serapat mungkin dengan tubuh. Nah, tu ketentuannya Ibu ya. Jadi saya nak memahami, tapi tidak salah ya memahami menghentakkan kaki memperlihatkan gelang tu tidak salah juga. Nah, tapi maksudnya memakai pakaian yang ketat. Nah, kemudian ada ketentuan lain tentang aurat ini di surah An-Nur ayat 60. Wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikahan falaysa alaihinna junahun ayyadna siyabahunna ghaira mutabarrijatin bizinatin. Jadi kata Allah, perempuan-perempuan tua yang sudah tidak punya hajat lagi menikah. Ada perempuan yang tidak punya keinginan menikah, dia sudah menopause, dah habis. Maka tidak dosa atas mereka membuka badan mereka selama tidak bertabaruj dengan tubuh itu. Jadi ini kalau tadi ada orang tua laki-laki boleh melihat aurat perempuan, sekarang orang tua perempuan boleh membuka auratnya. Jadi ibu-ibu yang sudah tua, yang sudah menopause, yang sudah tidak ada lagi keinginan menikah, ya seperti ibu boleh buka aurat ibu, boleh. Ibu berjalan boleh tak berjilbab? Boleh. Al-Quran bolehkan. Ada yang aneh dia awak kau Pak Ibu. Kalau orang gaib tak berjilbab berang awak. Oi lah gaib pakailah jilbab lah kau nak malu kau. Ni mudo-mudo kau berjilbab, ana gaib-gaib kau suruh berjilbab lah dah kawan cali orang kenyol itu. Iya. Yang disuruh berjilbab tu yang mudo-mudo, yang rancak-rancak, yang berkilik-berkilik, tutui fitnah. Ni gaib-gaib kau apa salah tutui? Ya itu yang salah. Harusnya yang disuruh menutupi aurat, yang menutupi pakai jilbab tu yang ibu-ibu yang muda apa. Yang tua-tua tu pada salah kadai-kadainya ke panjang jalan tu dah baalah. Tak ada dosa kata Allah. Tak ada dosa perempuan yang sudah tua yang tak butuh lagi menikah membuka aurat mereka, menampakkan badan mereka boleh. Jadi kalau ada ibu-ibu perempuan misalnya pakai celana sampai lutut si ibu tu nya, atau sampai pakai rok pendek sampai lutut, tidak apa-apa, boleh selama syaratnya tidak bertabarut, tidak sengaja memancing penglihatan orang, itu tidak boleh. Kan ada ibu-ibu kau maaf di kampung-kampung Pak Ibu, ada nenek-nenek kan tak peduli pakaian enak, tidak apa-apa, memang boleh ya. Abo nenek abo tak ada pernah berjilbab lah ibu lah gaya-gaya itu, kan kamari tak ada jilbabnya lah. Ya dah nenek-nenek barialah, bolehnya. Tak masalah kan. Bahkan mohon maaf kok nyangkit pun batinya kan sambil berjalan tu tak jabaan lah. Ya bati lah lisuit ke dia lah, siang macam ni. Dia cari lah kok ketakut macam ni aja. Tak? Itu boleh. Ya. Tapi nama licin-licin tu jadi buka-buka bati dia ibu. Ya. Kok Nabi Musa takut berjalan di belakang anak Nabi Syuaib. Ambo di mungkolah, tulisan ambo di belakang walaupun ambo tak tahu rumah tu. Maka itu pun berjalan di belakang perempuan ku fitnah. Itu maka aturannya kalau ada ibu-ibu apa-apa di berjalan di belakang ibu menapi rem ibu. Biar pak ku dulu ibu. Jadi ibu lama baleng-alenggang di mungko tu. Jadi kau nampak ibu tahu ada laki-laki di belakang ibu menapi rem ibu, lambatkan jalan ibu sampai ibu didului. Itu aturan. Karena dulu hobi ibu-ibu ko sanang mana berjalan dalam muka laki-laki ko. Nampak kau lampu selero je lah kau. Itu tak boleh tu ibu. Nah yang tua boleh. Jadi ibu-ibu yang telah tua ya, sama dengan macam ibu tua di sekolah ya, misalnya beribu boleh. Tapi beribu jangan. Ibu orang tua lah. Ya kan? Gitu. Begitu. Nah, lalu ketentuan berikutnya ada di surah An-Nisa ayat 23. Ini tentang mahram. Jadi ada dua istilah yang kita sering kacaukan Pak Ibu. Ada muhrim, ada mahram.
Muhrim orang yang mengharamkan kita menikah dengan yang lain. Itu muhrim. Siapa muhrim? Suami. Ibu muhrim, ibu suami. Ibu kalau menikah jangan menikah je deh. Kenapa? Ibu terhalang menikah dengan suami ibu, itu namanya muhrim. Ya. Kalau suami siapa muhrimnya? Istrinya, istri yang keempat. Karena istri pertama masih boleh dia nikah, kedua masih boleh, ketiga istri keempat baru muhrim. Itu muhrim. Kalau mahram orang yang haram kita nikahi. Siapa dia? Saya, ibu saya, nenek saya, anak saya, cucu saya, saudara perempuan saya, anak saudara saya. Itu namanya mahram. Ini istilah yang kita jangan salah-salah apa-apa gunakan. Muhrim suami ibu yang mengharamkan ibu menikah dengan orang lain. Laki-laki istrinya, istri yang keempat. Mahram yang haram kita menikah dengannya. Siapa mereka? Ini kata Allah, hurribat alaikum ummahatukum. Mahrammu artinya orang yang haram kamu nikahi. Jadi kalau haram kita boleh menampakkan aurat pada mereka. Kalau mereka haram kita nikahi. Boleh kita menampakkan aurat karena dia tidak boleh kita nikahi. Untuk apa? Jadi tampak pada aurat itu tidak ada masalah, kan haram kita nikahi dia. Bahkan wuduk kita pun dengan dia tidak ada masalah tuh kalau kesentuhan. Siapa yang haram itu? Satu, ibu-ibumu. Ibu-ibu itu maksudnya ibu, nenek-nenek ke atas. Itu boleh. Jadi nenek-nenek ibu itu boleh ke cucunya. Ambo pun boleh buka aurat depan nama ambo, depan nenek ambo. Lalu wabanatukum, anak-anak perempuanmu terus ke bawah. Anak perempuan, cucu perempuan terus ke bawah. Yang darah kita. Wa akhawatukum, dan saudara-saudara perempuan. Jadi haram tu Pak. Saudara perempuan tu boleh, saya boleh dengan saudara kakak saya, adik saya. Ya karena saudara saya. Mereka boleh buka aurat dengan saya. Wa ammatukum, dan bibimu, saudara perempuan ayahmu. Itu tak boleh kita menikah bibi. Makanya dia boleh dia buka aurat di depan anak laki-laki, saudara laki-lakinya. Itu. Wa khalatukum, dan saudara perempuan ibumu. Itu makanya ibu tadi kalau punya anak, punya saudara perempuan, punya anak laki-laki dia, ibu boleh karena mahram namanya. Mahram. Wa banatul akh, dan anak perempuan saudara laki-laki. Tak boleh dinikah itu Pak. Jadi kemenakan saya, anak adik saya yang laki-laki, kalau dia perempuan boleh buka aurat depan saya karena saya haram menikahi dia. Itu. Wa banatul ukhti, anak perempuan saudara perempuan. Kemenakan jawab kemenakan tu mah. Jadi kemenakan tu boleh, kemenakan ambo boleh buka aurat muka ambo. Kenapa? Dia mahram saya. Dia haram saya nikahi tu. Saya haram menikah dengannya, dia pun haram menikah dengan saya. Lalu wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu-ibumu yang menyusuimu walaupun tidak melahirkanmu. Ibu susuan. Itu haram dinikahi, dan mereka pun boleh menampakkan auratnya karena haram dia nikahi. Saya pun boleh membuka aurat di depan ibu susuan saya karena ibu saya. Itu maka hukum ibu susu ku tak sederhana ibu. Makanya ibu menyusun anak kau jangan sederhana, jangan capek-capek menyusun anak orang. Konsekuensinya haram menikah dengan anak ibu. Anak ibu haram menikah dengan dia, anaknya, dengan yang ibu susukan tadi. Mana tahu suatu ketika nanti ibu berjodohnya, wallahu alam. Tak pasal bercerai ibu. Walaupun dah beranak pinak, cerai. Karena haram. Karena dia mahram tadi. Ya. Jadi ibu kalau pernah menyusukan anak orang, tolong berpasan ke anak-anak ibu, itu dosa anak ya. Kandung itu mah, nyo nyusu kaden dulu ah. Jangan panah menikah je nyo, jangan panah anak menikah je anaknya. Nyo saudara. Tuh. Yang sesusuan. Kalau bagi susu sebagian membolehkan karena yang disebut menyusukan tu bibirnya itu ya ke puting susu ibu. Tapi kalau yang ibu peras itu sebagian membolehkan, tidak termasuk saudara sesusuan. Tapi sebagian tetap dianggap karena dia minum susu. Ya, minum susu awak jadi darahnya. Bu susuku jadi darah ibu. Jadi darah anak. Itu makanya sedarah namanya deh.
Itu sedarahnya namanya. Lalu wa akhawatukum minar rida'ah, dan saudara perempuan sesusuanmu. Jadi kalau saya punya saudara perempuan sesusuan dengan saya, dia boleh buka aurat depan saya. Karena saya haram menikah dengan dia, apalagi. Ya. Saya pun tak berdosa melihat aurat dia. Kenapa? Ya saudara saya, sama saudara kandung tadi. Tak luar biasa konsekuensi hukumnya Pak ya. Saudara sesuatu. Kok kini kok banyak terjadi di sibuk ibu-ibu kerajo banyak. Ada tangga kemudian ada sedang menyusuan anak. Lah sepalah aja menyusul Tapi konsekuensi hukum nak nyepikir mereka lah. Basuh anak kok jadi haram mereka rumah. Jadi mahram. Haram menikah. Ya. Gitu. Wa nisa'ukum, ya. Dan perempuan-perempuan, wa raba'ibukumul lati fi hujurikum min nisa'ikumul lati dakhaltum bihinna. Nah, jadi kita harap juga, ya, anak-anak perempuan yang kita bergaul dengan ibunya. Jadi saya menikah dengan seorang janda. Janda aku punya anak gadis. Dan nambo ya lah bergaul dengan ibunya. Maka anaknya tu haram menikah itu. Ya.